Shalom, terima kasih again untuk Pastor Yongki. Shalom Jemaat PMC New York. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya William Rainier. Saya melayani di BMC New York, lebih sering di Kids Church dan juga di Youth. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya anak sudah tidak asing dengan muka saya, tapi kalau yang baru melihat muka saya di sini ya, nama saya William Ranier dan again thank you untuk Pastor Yongki yang sudah berikan saya kesempatan untuk sharing di minggu ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau disclaimer sebentar karena sudah lama ya saya udah nggak share di ibadah minggu dan it's a honor for me to share. Dan saya waktu mendengar berita Pastor Yongki mau bypass gitu kan, eh, banyak bingung juga, takut juga kan sebagai jemaat kan karena kita semua mengasihi Pastor Yongki. Nah, Pastor Yongki minta untuk help in this sermon, saya langsung siap Pak. Wah, jadi saya kembali melayani lagi di sini untuk support Pastor Yongki dan juga mau melayani Bapak Ibu sekalian semua. Jadi apa yang saya share di minggu ini tentu uh, banyak akan pelajaran-pelajaran saya mau ngajak kita semua untuk buka hati karena apa yang saya mau sharing, saya yang diajar terlebih dahulu. Kalau ngomong soal, kalau kita memakai kata teguran, saya yang ditegur terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama untuk lebih baik lagi. Karena firman Tuhan kan dikatakan firman yang menegur, yang memperbaiki kelakuan, yang membuat hidup kita berkemenangan. Jadi kita sama-sama mau belajar ya. Hari ini saya mau share firman Tuhan, saya beri judul uh, Are you ready? Nah, Bapak Ibu lihat ya ada kabar jantung di sana. Ada maksudnya kenapa ada gambar jantung. Ini berhubungan dengan Pastor Yongki juga. Nanti saya jelaskan ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membacakan firman ini karena ini yang akan saya unpack. Bapak Ibu, sebelum saya membacakan, saya juga mau share sedikit tips karena ini yang saya ajarkan juga untuk anak-anak di youth. Untuk membaca firman, kita harus fokus Bapak Ibu ya. Jangan kayak baca koran, jangan kayak baca majalah. Tapi baca firman Tuhan itu mesti dihayati. Tuhan bilang di Amsal kan juga dan di Mazmur, kita harus meditate. Meditate itu kan di pondering, dipikir-pikirkan. Bapak Ibu, kita diberikan suatu ability yang luar biasa, yaitu imajinasi. Kita harus pakai itu waktu membaca firman. Jadi waktu dibaca kita bayangkan, imajinasikan gitu. Nah, seringkali kita punya imajinasi, ability yang luar biasa, kita salah pakai. Kita mikirin yang enggak, mikir yang kotor-kotor, gitu kan, sampah lah, sampah rumah. Tapi kenapa kita nggak pakai itu untuk membayangkan, imajinasikan tentang kebenaran firman Tuhan? Nah, mari kita baca ini bersama-sama ya. Saya share kembali screenshot, kok screenshot, screen share. Nah, tips sebentar, dikatakan setiap orang. Jadi kita imajinasi, oh ada orang gitu ya. Saya bacakan ya. Baca pelan-pelan, kita fokus. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Oke Bapak Ibu, mendengar dan melakukan. Ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Wah, itu imajinasi kita dipakai ya. Mendirikan rumah di atas batu. Bayangin dulu, rumah di atas batu. Oh, oke. Got it. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ayo bayangin, hujan, banjir. Oke. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah yang Bapak bangun ini, Bapak Ibu yang bangun, yang di atas batu, tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Nah, kalau Bapak Ibu membayangkan, mengimajinasikan, benar-benar difokus, kan langsung dapat kan? Oh, ya, ya. Tinggal, tinggal, tinggal. Ya, luar biasa. Lanjut ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tadi kan batu, ini pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Imajinasi orang beda-beda, Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya boleh ilustrasikan, kira-kira gambarnya kayak gini. Rumah di atas batu, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan pasir. Datanglah badai, angin gede, banjir. Yang di batu kuat, yang ini, gitu kan. Jadi ngerti gitu. Nah, ini penggambaran dan kita akan unpack firman Tuhan yang kita barusan baca, ya Bapak Ibu ya. Dan dikatakan di sana kan ada dua model orang nih, bijaksana dan bodoh. Dan saya percaya Jemaat BMC New York adalah orang-orang yang bijaksana. Ayo kita katakan diri kita, saya orang bijaksana. Sudah mendengarkan firman Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan. Saya bukan orang bodoh, saya membangun rumah saya di atas batu. Sekali lagi, orang-orang BMC New York ada orang-orang yang bijaksana. Oke, kita unpack ya, apa yang kita bisa pelajari dari firman yang barusan kita baca. Poin pertama, Bapak Ibu ya. Apa yang kita bisa pelajari adalah banyak orang sedang membangun, tapi tidak semua siap. Many are building, but not everyone is ready. Banyak sekali yang membangun, Bapak Ibu. Bangun apa? Setiap dari kita ya, Bapak Ibu, kita membangun sesuatu dalam hidup kita. Baik dalam karir, bisnis lah, hubungan sama mungkin mau lagi cari pacar atau suami atau istri itu kan hubungan lagi membangun. Membangun next stepnya apa? Bangun keluarga, nanti punya anak gimana, dan juga bangun gereja, you know, dan juga membangun iman kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada persiapan nggak sih kita lagi mau membangun ini semua, gitu kan? Contoh ya, misalnya ada pelari, kita kan ada satu nih pelari maraton di gereja kita. Kalau dia mau menang medali dan bisa menuju menyampai akhir garis, kan pasti ada persiapannya Bapak Ibu ya, yaitu apa? Training, latihan lari, makan yang sehat, dan segala macamnya. Contoh yang lain lagi, kalau Bapak Ibu sering nonton news, kita kan ada di Amerika ada yang namanya Elon Musk, punya roket yang udah terbang bisa balik gitu kan. Nah ini kan untuk bisa mencapai suatu hasil yang roket kayak begini kan perlu persiapan Bapak Ibu. Kan nggak tiba-tiba pakai kertas jadi roket gitu, nggak mungkin. Ya nggak sih? Nah itu persiapan. Apalagi contoh iman kita Bapak Ibu. Untuk membangun iman juga perlu persiapan. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba langsung kuat gitu kan. Tapi kita harus persiapan apa? Baca firman, berdoa ke gereja BNC New York jam 10 pagi dan jam 6. Worship from home, doa pagi kan. Itu persiapan Bapak Ibu ya. Nah kalau nggak ada persiapan tuh bahaya Bapak Ibu. Karena contoh ya, kita ini kan tinggal di New York. Anak-anak kita gitu kan, persiapan iman itu sangat penting. Kalau mereka nggak siap, keluar nih Bapak Ibu, ketemulah yang LGBT, yang yang obat. Mereka imannya nggak kuat, goyah loh Bapak Ibu, hancur loh. Maka dari itu kita harus sebagai orang tua, sebagai gereja, kita harus mengajar anak-anak. Jangan sampai dunia mengajar anak-anak kita. Maka persiapan itu penting sekali, Bapak Ibu ya. Nah, dalam pembacaan firman kita tahu ya ada dua orang jenis yang bijaksana dan yang bodoh. Ini bukan masalah apa yang mereka dengar. Mereka berdua ini, model jenis dua orang ini mendengar hal yang sama. Masalah ini mereka tidak melakukan. Ya, banyak orang tidak mau diproses, Bapak Ibu. Sudah mendengar, tapi tidak ada persiapan. Karena mereka tidak mau proses. Mereka maunya instan. Ah, yang penting cepat, gitu kan. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi kan, membangun di atas batu. Namanya udah bangun di atas batu tuh gampang nggak Bapak Ibu? Ya enggak lah, batu kan keras, ya kan? Itu perlu proses. Untuk membangun satu fondasi, itu cepat nggak di atas batu? Ya enggak lah, take time Bapak Ibu, ada proses. Kalau ngelihat di New York gitu ya, bangun suatu building yang tinggi, mereka tuh masih gali, dalam sekali. Nah, mereka gali ini tuh masih fondasi yang kuat gitu. Nah, kekristenan sangat penting untuk mempunyai preparation, untuk mempunyai suatu persiapan.
Jadi bukan hanya sekedar inspirasi, oh saya dengar, oh inspire, nggak cukup Bapak Ibu. Tapi kita mesti menjadi Kristen yang transformatif, yang transform, yang berubah gitu. Dan dalam transformasi ini kita mesti menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang taat. Taat itu aktif Bapak Ibu ya. Taat itu bukan pasif. Jadi Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggunya, dimanapun Bapak Ibu, kapan saja Bapak Ibu dengar firman Tuhan, jadilah orang yang bijaksana dari dua orang ini. Bijaksana sudah dengar, nggak hanya inspirasi, oh iya jago ya, ini kok bagus ya, nggak hanya itu, tapi lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mendengar, kasihilah saudaramu, maafkanlah, hiduplah kudus, gitu kan. Tapi nggak cukup hanya, oh, tapi kita harus transform, harus berubah. Bapak Ibu, PMC New York adalah orang-orang yang mana? Kita semua adalah orang-orang yang bijaksana. Luar biasa. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari firman ini adalah, saya share screen lagi, badai pasti datang, Bapak Ibu. Whether we like it or not, the storm will come. Oke. Kita tidak membangun fondasi di tengah badai, Bapak Ibu. Unfortunately, banyak orang membangun, baru mikirin, pas badai datang. Telat, Bapak Ibu. Nah, ini kan lagi enak-enak nih semua. Justru lagi cuaca bagus, kita bangun fondasi. Jadi kita mesti membangun sebelum badai datang. Bapak Ibu, masalah datang bisa satu-satu, ya. Bisa bertubi-tubi sekaligus. Datang dua, tiga, empat. Datang masalah bisa kecil-kecil, bisa datang besar-besar. Masalah juga kita tahu tidak pandang bulu kalau datang gitu, Bapak Ibu ya. Contoh, baru few years ago kan COVID. Masa COVID milih? Ah, saya mau datang ke Amerika aja, Indonesia. Ah, Indonesia bebas karena Indonesia dikorok aja udah sembuh. Ah, percuma lah kena COVID nggak usah. Kan nggak gitu. Tapi seluruh dunia dapat masalah COVID-19. Nah, badai ini bisa berupa dalam krisis keluarga, Bapak Ibu ya. Eh, bisa dalam keuangan, pekerjaan, status, apa aja tiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda. Tapi yang pasti, semua orang pasti kena masalah. Bedanya orang Kristen, Bapak Ibu, bedanya kita nih kalau kita uh, mendengarkan dan melakukan, waktu masalah datang, kita ini bisa control, bahasa Inggrisnya under control. Kalau orang yang tidak dalam Tuhan is out of control. Jadi kalau kita dapat masalah, kita ini bisa kontrol. Kalau orang yang tidak dalam Tuhan is out of control, nggak bisa dikontrol. Nah, contoh juga bisa dalam kesehatan. Itu masalah itu Bapak Ibu. Pastor Yongki kan barusan bypass. Itu kan masalah. Masa Pastor Yongki datang minggu gitu ya. Eh, Shalom Bapak Ibu, hari ini saya ada kesaksian Tuhan luar biasa. Tuhan telah memberikan saya eh, sakit jantung. Ini kan nggak mungkin, itu kan bukan suatu yang baik gitu kan, tapi itu masalah. Nah, tapi kita bisa belajar banyak dari kejadian Pastor Yongki ini. Makanya kita mesti benar-benar memperhatikan ya, melihat apa sih yang kita bisa petik di sini. Nah, kita ngelihat Pastor Yongki sudah menyelesaikan itu dengan baik dan luar biasa. Aku akan kembali contoh Pastor Yongki. Oh, Pastor Yongki nggak don't mind, I use Pastor Yongki sebagai example di sharing pada hari ini ya. Nah, poin ketiga ini Bapak Ibu adalah batu karang yang kita baca barusan itu, batu itu Kristus Bapak Ibu ya. The rock is Christ. Banyak orang dalam membangun segala sesuatu, mereka itu berdasarkan uang, berdasarkan posisi lah, status lah, koneksi lah, dan bahkan berdasarkan pengertian dia sendiri. Di Proverbs kan bilang, do not lean on your own understanding, but trust in the Lord with all your heart. He will make your path straight. Jangan bergantung pada pengertianmu sendiri, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka Tuhan akan membuat jalan-jalanmu lurus. Banyak orang tidak tahu batu itu sebenarnya Kristus, Yesus sendiri. Tapi mereka tuh pikir bangunnya uang.
Tak berdasarkan uang, aku punya uang semua aman lah gitu kan. Dikira kuat, batu, tapi ternyata itu pasir Bapak Ibu. Balik ke Pastor Yongki ya. Pastor Yongki kan barusan bypass. Kita bisa belajar Pastor Yongki waktu dapat masalah ini, kita bisa lihat Pastor Yongki itu under control. Takut nggak? Pastilah takut. Kan udah berkali-kali Pastor bilang takut gitu kan. Saya yang nggak operasi Bapak Ibu, saya aja takut. Apalagi Pastor Yongki yang mau operasi. Bayangin Bu Yongki, Kesha, waduh, ya nggak sih? Pastor Yongki pasti yang akan melalui operasi jantung itu pasti kan takutnya luar biasa. Bedanya Bapak Ibu, karena Pastor Yongki punya tahu dasar yang kuat, tahu kalau Tuhan Yesus adalah dasar imannya, takutnya dia bisa dikontrol. Tuhan Yesus sendiri aja takut loh Bapak Ibu kalau baca firman ya waktu sebelum disalib. Saking takutnya itu berdarah, keringat darah loh. Jadi orang Kristen boleh takut tapi under control dong, percaya sama Tuhan. Nah, karena Pastor Yongki mempunyai dasar batu itu Kristus, kira-kira kita waktu lagi masa-masa mau operasinya ngapain Pastor Yongki? Ya kan di-share ke jemaat, tolong doain saya, ya kan? Lalu kita datang ke rumah, kita doain pastor. Saya juga percaya setiap hari Pastor Yongki pasti kan lebih berdoa, baca firman, lebih memperkuatkan imannya. Karena itu, yang keluar dari mulutnya, Tuhan Yesus adalah gembalaku. Ya nggak sih? Tuhan Yesus adalah gunung batuku. Tuhan Yesus penyembuhku. Tuhan Yesus Immanuel. Aku pasti sembuh. Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Itu contoh-contoh orang yang di atas batu Yesus, batu karang. Nah kalau contoh lagi, Pastor Yongki tidak mendasarkan imannya dalam Kristus ya. Misalnya mungkin uang lah, apa aja lah yang pasir gitu kan. Kira-kira keluarnya apa? Mati gua. Waduh cilaka kena jantung gua. Gitu. Tapi kan kita bisa belajar Pak yang kayak gitu. Iya nggak sih? Kita masih belajar, masih tahu bahwa dasar batu karang kita itu adalah Kristus. Jadi bukan uang, bukan posisi, status, koneksi itu semua mungkin di mata dunia itu luar biasa ya. Tapi itu fana Bapak Ibu, itu pasir. Itu nggak bagus. Nah, ini ada contoh lagi. Aku ambil contoh lain, mencari jodoh misalnya ya. Itu anak-anak muda. Untuk mencari jodoh kan ada persiapan. Kita kan mesti tahu juga kalau batu karang itu ada Kristus. Jadi iman kita ini harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Ya kalau udah lagi singleness, apa yang harus kita bangun? Ya kita harus jaga kekudusan ya. Kita harus benar, jangan cabul, jangan bohong. Kita mesti belajar menghormati ayah dan ibu, gitu-gitu kan. Itu kan dasar Bapak Ibu, itu kan dasar yang kuat. Nah, untuk bisa mendapatkan jodoh atau pasangan yang sepadan, kalau kita punya satu fondasi yang kuat, itu sangat amat gampang untuk identify. Ah, ini nih. Ah, ini nih, gitu kan? Tapi whether we like it or not dalam kehidupan kita akan banyak yang datang. Nah, ini bisa problem. Misalnya, sekarang udah bagus nih. Lalu datanglah si cowok atau cewek ini gitu kan. Nah kita pertama of course pertama kenal kan nggak tahu. Tapi setelah kenal mengenal jadi tahu. Oh dia tukang bohong nih. Oh dia penipu. Oh dia aku ambil yang contoh-contoh ekstrim ya. Oh ternyata dia ada background pembunuh. Nah itu kan masalah Bapak Ibu. Oh dia ini dan itu. Nah, kalau kita punya dasar yang kuat kita bisa lihat. Wah ini bisa dihindari nih. Tuh. Nah, kalau misalnya kita nggak punya dasar yang kuat, misalnya cowok dan cewek ini instead of berdasarkan firman Tuhan, tapi didasarin uang. Uang itu penting dalam hidup. Nah, jadi kalau dicari pasangan, wah, gue mau cari yang kaya. Jadi gue ini, wah, ini perusahaan, wih, mobilnya, wih, jam tangannya, wih, lihatnya yang selalu material gitu. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berdasarkan, mencari pasangan itu berdasarkan hal-hal yang kayak pasir gini. Kalau masalah datang, hancur. Kita sering mendengar cerita yang unfortunate ya, yang orang-orang sudah cerai lah apa, itu sangat sangat sayang sekali, Bapak Ibu.
Nah, saya mau share satu screenshot lagi, kok screenshot, apa sharing lagi. Ini kayak satu quote. To attract someone extraordinary, you must first become extraordinary. Jadi maksudnya untuk men-attract itu apa ya? Untuk menarik seseorang yang luar biasa, yang amazing. Kita sendiri mesti menjadi amazing dulu, Bapak Ibu. Ini saya kasih love, mungkin bisa dimasukin, dipikirnya kan romantis, gitu soal hidup, love story. Tapi ini juga bisa sebenarnya dipakai untuk kehidupan bisnis, kehidupan keluarga. Contoh soal bisnis, Bapak Ibu lagi mau bikin bisnis yang baik nih. Ya, kalau sudah extraordinary, kira-kira Bapak Ibu kan bisa mendapat klien-klien yang extraordinary gitu. Untuk menjadi partner dalam bisnis, kalau Bapak Ibu kita semua extraordinary, misalnya extraordinary itu apa sih? Kerja yang rajin, kita punya integritas, kita jujur, kita kalau kerja extra mile, gitu kan. Nah, kita kalau punya value, yang ini value-value Bible loh, Bapak Ibu. Membangun di atas batu value ini, kira-kira kita akan menarik orang-orang yang luar biasa juga. Makanya bisnis kita bisa flourish. Contoh lagi ya, kita kan sekarang punya presiden baru Donald Trump. Kita coba deh perhatiin, sekeliling dia itu siapa? Itu orang-orang luar biasa, Bapak Ibu. Orang-orang yang bisa support dia. Jadi bisa mencapai goal Donald Trump buat Amerika itu dengan baik. Nah, kalau untuk bisnis, misalnya contoh kalau dasarnya uang gitu kan, pasti pikirnya apa? Cek, 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 cuan, cuan, cuan. Nah, itu kan nggak bagus. Nah, kita harus selalu ingat bahwa firman Tuhan, dalam kehidupan kita, waktu mendirikan sesuatu, rumah itu sesuatu, kita harus tahu, kita harus membangun di atas batu. Dan kita harus tahu juga, batu itu adalah Kristus. Kita harus tahu juga, kalau Kristus, Tuhan itu adalah firman. Jadi kita sebelum mendengar firman Tuhan, firman adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau nggak baca, gimana bisa tahu? Ya nggak sih? Jadi kita mesti cari tahu, kita mesti membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan nggak hanya inspiratif, oh iya iya, bu, iya, iya, bagus ya, nggak hanya itu, tapi menjadi pelaku. So far so good, Bapak Ibu. BMC New York adalah orang-orang yang bijaksana. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada masalah. Udah dengar, nggak melakukan. Saya pelajari, ternyata ini masalah ini berkaitan dengan masalah hati. Bapak Ibu, hati ya, saya mau jelasin soal hati bentar. Share screen lagi. Oke. Hati ini adalah tempat kita berpikir, di mana kita merasakan emosional kita. Makanya di firman Tuhan ada a joyful heart, a broken heart, gitu kan. Dan hati ini juga tempat kita membuat suatu keputusan, ya, akan mendorong kita membuat sebuah keputusan. Dari situ kita physical interaction. Contoh ya, aduh, lapar nih, makan apa ya? Lagi pengen makan mie buatan Civeve. Ya udahlah, datang deh ntar tanggal ini buat ini gitu. Itu kan semua dari hati, makanya dibilang eh, kita harus hati-hati menjaga karena dari situlah terpancar kehidupan, Bapak Ibu. Ini hati, ngomongin soal hati. Nah, kalau hati kita nggak kita jaga dengan baik, keputusan-keputusan yang akan kita ambil pasti juga nggak akan baik. Maka dari itu, kita harus guard our heart. Oke, Bapak Ibu, banyak orang bilang, follow your heart. Nah, itu nggak bagus itu, Bapak Ibu. Itu eh, nggak biblical banget. Kita mesti follow Jesus. What we should have done, apa yang harus kita lakukan adalah memberikan hati kita ke Tuhan. Nah, kita harus follow God. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengan orang, just follow your heart. Wah, itu, nah Bapak Ibu jangan ngomong gitu. Just follow your heart. Gak boleh itu, karena hati kita ini di uh, Yeremia, kok nggak salah lagi kan dibilang, hati kita itu deceitful. Itu
gak bagus sebenarnya. Maka kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, a new heart di Amsal, di Mazmur kan dibilang kayak begitu. Nah, ngomong-ngomong soal hati, Bapak Ibu, saya ada presentation. Hati ini, itu yang ngomongin soal spiritual, our well-being ya. Jadi, bahasa Inggrisnya kan sering dikatakan dengan heart, got your heart, gitu kan. Nah, kalau udah ngomongin heart, diartikan ke bahasa Indonesia, itu kan jantung. Nah, kalau kita bahasa Indonesia, kita ngomongin hati. Hati kalau diartikan ke bahasa Inggris, itu kan liver. Jadi ini bukan ngomongin organ, Bapak Ibu ya. Tapi ini ngomongin spiritual life kita. Izinkan saya untuk hari ini, dalam presentasi saya ini, mengambil gambar jantung untuk mempresentasikan hati. Ya, izinkan saya untuk hari ini, karena saya mau, there's something that I want to share about heart. Karena dalam mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kan bilang ada dua perumpamaan kan. Bapak Ibu kalau ingat di firman Tuhan perumpamaan penabur, ini kan ada A sama B. A ini kan tanah yang subur. B ini udahlah kita anggap aja nggak ada tanahnya. Banyak distractions, banyak dosa-dosa gitu kan. Kan di perumpamaan kan ada yang di tepi jalan, semak apa, duri lah, batu-batu gitu kan. Kita ambil 2 jam untuk mempermudah penjelasan ini. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, ya contohlah menanam buah tomat, di A apa B yang bakal tumbuh? Kan kita tahu lah ya, obviously is A kan. Nah, ngomongin soal hati kita, Tuhan mau hati kita kayak yang di A. Jadi kalau tuh firman Tuhan jatuh ke tanah yang subur, hati kita yang subur, kita akan tumbuh 30, 60, akan berbuah yang manis gitu. Nah, sekali lagi jika saya hari ini untuk memakai gambar jantung sebagai ilustrasi hati kita. Ya, hati ini just for fun ya Bapak Ibu ya. Bapak tahu nggak sih kalau organ manusia yang pertama ada itu adalah jantung. Nah ini jantungnya baby Bapak Ibu. Pertama itu jantung bentuknya kayak twisted. Lama-lama dari hari ke hari ntar dia tambah jadi, tambah jadi, tambah jadi. Dan kira-kira kayak gini lah jantung. Jadi kalau dengerin Pak Yongki ininya dibuka, dibenerin jantung, kira-kira jantung as an adult kayak gitu. Orang yang udah kayak baby yang udah lahir, kayak kita, jantung kita nih kayak gini, Bapak Ibu. So far so good ya. Nah, ini firman yang kita harus selalu ingat. Kita harus menjaga hati kita, Bapak Ibu ya. Karena hati kita ini kalau tidak jaga dengan baik, hal-hal yang jelek akan masuk. Nah, kalau kita nggak benar-benar memasuki firman Tuhan, yang lain-lainnya akan masuk, itu akan distracted, akan membuat kita untuk susah untuk bertumbuh. Matius 6:21 dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu ya, just for fun. Tapi I believe this is a good message for everyone. Bapak Ibu, kalau misalnya kita ini pikirannya suka nonton bola, jadi ya kira-kira kan omongannya kan bola terus kan. Nah, kalau saya menggambarkan, kira-kira kayak gini hati kita. Isinya bola-bola gitu kan. Ya, pokoknya ya kalau isinya bola, ya kalau ketemu orang itu ngomongnya apa? Ya bola, 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 bola gitu kan. Oh, Manchester United, Liverpool, lah, PSSI, di Indonesia PSSI kan gitu kan. Miami lah apa gitu kan. Nah, kalau misalnya ketemu orang yang di Amerika kan ada masalah obesity ya. Kalau Bapak nonton dokumentari, ada orang tuh sukanya makan terus. Nah, kan tadi kita belajar ya, di mana hartamu, disitulah hatimu ya. Nah, kalau orang yang suka makan, ya kira-kira kayak gini. Ini ada burger, ada ayam goreng. Ini American banget ya. Aku tadi coba bikin makanan Indo susah, Bapak Ibu. Jadi ya, dapatnya American dong. Nah, ini ada lagi nih. Kalau saya kasih gambar ini, kira-kira apa nih isi hati ini nih? Ada Prada, ada Chanel, ibu-ibu. Wah,
Gak hanya ibu-ibu sih, bapak-bapak mungkin juga suka gitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini apa lagi nih? Isinya sosial media, nonton sosial media terus gitu ya. Nah, ini satu lagi. Ini apa ini? Dolar. Isinya uang tok. Hatinya masuk apa pikirannya uang, duit, duit, duit gitu. Ini ada ekstrim Bapak Ibu. Ini mungkin digambarkan dengan waktu pria sejati, banyak pembicara tuh menggambarkan hati yang bolong. Ini banyak bolongnya nih, banyak bolongnya. Ini mungkin ada, kalau saya boleh jelaskan, mungkin ada masalah di keluarga, ada abuse, ada kepahitan gitu ya. Jadi hatinya tuh kayak gini, gitu. Nah, another one. Nah, ini hati yang berduri. Ini sensi, gampang sakit hati. Dan juga kalau orang yang sakit hati kira-kira apa? Keluarnya kan juga pasti sakit-sakit, nyakitin orang gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada one lagi. Ini yang api. Ini yang mungkin digambarkan dengan orang yang pemarah. Pernah nggak sih ketemu orang, isunya marah toh, komplain toh? Ya, karena ini masalah hati, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin popular di Bible. Katanya sudah kayak batu. Ini kayak orang bebal, diomongin nggak masuk gitu. Kenapa? Saya ambil contoh ini Bapak Ibu. Maksud saya, kita sebagai orang, kalau nggak guard our heart, kalau kita isinya yang gitu-gitu terus, ya yang keluar ya itu-itu. Firman Tuhan, udah kita dengar, nggak akan masuk. Itu yang dikatakan tidak masuk ke tanah yang subur. Tapi malah sia-sia, nggak ada transformasi. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk mempunyai hati yang seperti ini nih. Contoh, hati yang subur. Love, joy, patience, kindness, goodness, peace, whatever is true, noble, lovely, admirable, itu yang saya pikirkan. Ini hati yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Dari sini kita akan gampang untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Saya nggak tahu Bapak Ibu hatinya mungkin ada yang bisa ke-relate yang mana. Saya pribadi, saya belajar banyak karena dari contoh-contoh ini juga kalau saya nggak hati-hati akan terjadi hal seperti itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kabar gembira bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan bisa memberikan kita hati yang baru. Jangan sekali-sekali untuk dengan kekuatanmu, kekuatan kita sendiri untuk memperbaiki hati ini. Gak bakal bisa. Kita perlu Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa give and fix us and heal us. Gitu. Pak Yongki kan barusan bypass. Nggak mungkin kan Pak Yongki kan, oh ya saya operasi sendiri, nggak mungkin. Pak Yongki perlu dokter. Ini ngomongin organ ya. Tapi ngomongin spiritual life kita perlu our creator, our spiritual God. Dari situ, kita akan mempunyai hati yang baru dan kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Dan kita akan menjadi orang-orang yang pemenang. Saya akan memberikan 4 pertanyaan ini buat kita semua untuk relate ourselves. Ini penutup ya, Bapak Ibu. Bagaimana keadaan hatimu saat ini? Apa dasar hidupmu hari ini? Apakah kamu hanya menjadi pendengar atau pelaku? Apakah kamu siap untuk apapun yang akan datang, baik itu masalah ataupun berkat, Bapak Ibu? Amsal 24 3 sampai 4. 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan. Hikmat itu apa? Hikmat itu datang dari Tuhan. Awal permulaan hikmat itu apa? Yaitu takut akan Tuhan. Firman Tuhan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda dan berharga dan menarik. Kita bisa tuh reflect. Hah, hati kita kok ada apa ya? Apakah harta-harta yang berharga yang menarik atau kemarahan, kebencian, atau percabulan, atau uang, atau apapun itu. Saya tutup dengan firman ini ya Bapak Ibu. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kita semua menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. BMC New York adalah orang-orang yang bijaksana. Nggak kedengaran di sini ya. Bijaksana. Saya orang yang bijaksana. Ayo, satu, dua, tiga. Saya orang yang bijaksana. Sekali lagi, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. One, two, three. Saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang sabar buat kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, pencipta langit dan bumi dan juga pencipta kami. Tuhan, hati kami ini uh, kami perlu Engkau Tuhan untuk memperbaiki, untuk heal our heart, sehingga kami bisa benar-benar Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa badai, masalah akan datang. Kami membuat keputusan pada hari ini untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Apapun yang kami bangun, kami mau make sure Tuhan, kami membangun dalam dasar yang benar, berdasarkan firman-Mu. Tuhan, sehingga waktu badai datang, kami siap Tuhan untuk menghadapi itu. Waktu berkat-Mu datang Tuhan, kami pun siap untuk menerima berkat ini. Kami berdoa, berkatilah um, jemaat BMC New York, anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga kami semua bisa committed, bisa taat kepada firman-Mu, dan menjadi pelaku. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.